Perkenalkan, nama saya Fania Febianti dengan NIM 24014200036, Prodi Pendidikan Seni Rupa Rombel B, Universitas Negeri Semarang. Dalam video ini saya akan menganalisis tugas mata kuliah Estetika Timur, yaitu dengan judul Analisis Nilai Intrinsik dan Ekstrinsik Karya Seni Rupa dari Budaya Masyarakat Jawa. Sebelum kita mulai ke pembahasan inti, sebagai pengantar, masyarakat Jawa sangat mempercayai kekuatan yang ada di alam semesta, yaitu makrokosmos, yang dipercayai memiliki kekuatan untuk menjaga, menunggui, atau menciptakannya. Kekuatan yang dimaksudkan itu dalam pandangan mereka masyarakat Jawa dapat berupa kekuatan-kekuatan gaib, roh-roh nenek moyang, dewa-dewa, Tuhan, atau hal-hal yang bersifat transendental atau metafisis. Kehidupan manusia tidak akan pernah sejahtera atau selamat jika mengabaikan upaya menjalin hubungan yang harmonis dengan alam dan penguasa alam, menurut masyarakat Jawa. Adapun prinsip-prinsip masyarakat tradisional Jawa yaitu hidup harmoni dengan kosmosnya. Kosmosnya yang dimaksud adalah alam semesta atau dewa-dewa, Tuhan, atau hal-hal yang bersifat transendental tersebut. Maka pengetahuan tentang kosmologi, kepercayaan mereka menjadi utama. Next. Dalam estetika Jawa, karakteristiknya atau ciri estetika Jawa mencakupi 3 aspek penting, yaitu pertama adanya aspek keteraturan, kedua pemanfaatan atau penempatan, dan ketiga adalah harmoni. Suatu hal atau gejala kesenian akan memperlihatkan keindahannya jika memperlihatkan ketiga aspek tersebut. Konsep ini sudah tentu dalam konteks ideal yang bersumber dari pandangan tradisional nilai budaya kosmologis, klasifikasi simbolik, dan orientasi nilai kehidupan budaya Jawa. Penjelasan aspek yang pertama yaitu keteraturan. Seseorang belum dapat disebut Jawani atau durung Jawa jika tidak teratur, masih semrawut atau acak-acakan. Untuk dapat memperoleh kesejahteraan atau keselamatan dalam hidup, maka segala sesuatunya harus dilakukan atau dibuat secara teratur. Pandangan ini sesungguhnya bersumber dari nilai budaya kosmologis, yaitu pengetahuan atau pandangan orang Jawa tentang alam semesta ini, jagat raya ini. Kosmos atau jagat adalah alam semesta yang bersifat teratur. Next. Aspek yang kedua yaitu pemanfaatan atau penempatannya. Apa sih yang dimaksud penempatan atau pemanfaatan itu? Segala sesuatu yang dilakukan, ditempatkan, diposisikan, tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan peran, fungsi atau kategorinya. Maka sebaik apapun hal itu, ia akan menjadi jelek, atau sebaik apapun karya itu ia akan menjadi jelek, tidak layak, atau dalam bahasa Jawa itu ora pantes. Oleh sebab itu, aspek penataan, penempatan, atau pemanfaatan suatu benda atau hal karya seni menjadi penentu nilai keindahannya. Next, aspek ketiga yaitu nilai harmoni. Memberikan kesan tenang, tentram, damai, cocok, selaras, serasi, dan seimbang dalam persepsi estetis seseorang yang menikmatinya.
Agar hidup memperoleh keselamatan atau kesejahteraan lahir batin, orang harus dapat menjalin hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang dengan sesama, dengan lingkungan alam, dan dengan kekuatan-kekuatan gaib lainnya, atau penguasa atau pencipta alam semesta ini. Setelah kita bahas pengertian aspek-aspek estetika Jawa, adapun analisis karya yang saya pilih yaitu karya 3 dimensi, karya terapan yang bernama keris. Keris adalah senjata tikam gugusan belati yang termasuk salah satu budaya dari khas Nusantara. Meski banyak sumber mengenai asal-usulnya, namun mayoritas sejarah mengatakan bahwa keris berasal dari Jawa. Yang dapat dilihat di sebelah kanan slide ini, gambar keris memiliki ujung yang lancip dan tajam. Bentuk keris sangat khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam di daerah lainnya. Keris berbentuk tidak simetris karena seringkali bilahnya berkelok-kelok dan memiliki serat lapisan logam cerah pada helai bilahnya. Keris yang terkenal adalah yang memiliki gelombang dan berkelok atau bergerigi. Umumnya, sebuah keris memiliki 3 bagian, yaitu bilah atau pisaunya, hulu atau gagang pegangannya, dan warongko atau sarungnya sebagai tempat kerisnya. Keris diukir dengan teliti. Bagian-bagian keris ini memiliki arti seni tersendiri. Bahan pembentuk keris juga beraneka ragam seperti logam mulia, kayu, gading, hingga terbuat dari emas. Adapun nilai intrinsik dan nilai ekstrinsiknya, yaitu nilai intrinsik keris pada zaman dahulu, keris digunakan sebagai senjata untuk peperangan sekaligus benda pelengkap sesajen dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Namun saat ini keris juga menjadi salah satu aksesoris dalam berbusana, simbol kecerdikan budi, atau menjadi benda koleksi yang hanya dilihat estetikanya. Di zaman kerajaan, setiap prajurit membawa keris yang diselipkan di pinggang sebagai senjata pokok dalam berperang. Keris bisa ditemukan di dalam kisah zaman dahulu, yaitu kisah Ken Arok, Amangkurat II, dan lainnya. Fungsi keris sebagai benda seni yaitu dinilai dari nilai intrinsiknya. Jika diperhatikan, keris dengan warangkanya adalah kesatuan yang harmonis yang dibuat dengan imajinasi tingkat tinggi. Setelah itu masuk ke nilai ekstrinsiknya. Keris dianggap memiliki kekuatan magis, sehingga saat ini masih banyak masyarakat Jawa yang percaya bahwa keris dapat membawa keberuntungan, sehingga terkadang dijadikan sebagai jimat. Selain itu, keris diyakini dapat menambah keberanian dan rasa percaya diri bagi pemiliknya. Alat ini juga dapat menghindarkan serangan wabah penyakit, malapetaka, dan hama tanaman. Sebagai orang Jawa, mereka percaya bahwa keris bisa menyingkirkan atau menangkal gangguan makhluk halus. Keris juga menjadi lambang atau simbol terutama bagi warga daerah Jawa. Simbol atau lambang ini berupa lukisan, perkataan, lencana, dan lainnya yang mengandung arti tertentu. Selain itu, keris juga diantaranya untuk menyatakan legitimasi jabatan atau kekuasaan dalam masyarakat Jawa.
sebagai lambang status, identitas, serta falsafah masyarakat Jawa. Garis juga menjadi alat perlengkapan aktivitas masyarakat Jawa, misalnya perlengkapan untuk pertunjukan wayang, perlengkapan upacara bersih desa, perlengkapan pakaian adat, dan sebagainya. Jadi intinya garis itu benda terapan yang dibuat masyarakat Jawa pada zaman dahulu yang memiliki nilai intrinsik dan juga nilai ekstrinsiknya yang sangat banyak filosofinya. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu blangkon. Blangkon adalah penutup atau ikat kepala laki-laki dalam tradisi busana Jawa. Umumnya terbuat dari jalinan kain polos atau bermotif hiasan batik. Kain tersebut hanya dilipat, dililit, dan dijahit sehingga berbentuk mirip topi yang dapat dikenakan langsung. Pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang karena terdapat penetapan pakem atau aturan tersendiri. Jadi hanya seniman tertentu yang memahami dan memiliki keahlian khusus terkait pakem tersebut yang boleh membuat blangkon. Blangkon juga merupakan karya seni 3 dimensi terapan. Blangkon terbuat dari kain berbentuk persegi 4 bujur sangkar, yaitu kain ikat atau kain udeng. Kain memiliki ukuran lebar dan panjang sekitar 105 cm x 105 cm. Namun, blangkon modern atau permanen sudah menggunakan lebih sedikit kain, hanya setengah ukuran dari kain tersebut. Ukuran standar blangkon diukur dari jarak antara garis melintang telinga kanan ke telinga kiri, melalui ubun-ubun kepala dan melalui dahi. Pemenuhan pakem dan nilai keindahan memiliki pengaruh besar terhadap nilai blangkon. Semakin memenuhi pakem, maka semakin tinggi nilai blangkon tersebut, sementara nilai keindahan berdasarkan pada cita rasa serta ketentuan standar sosial. Blangkon memiliki bentuk yang spesial, ada lipatan melingkar untuk menutupi kepala dan mendolan atau bulatan di bagian belakang. Di balik bentuknya yang spesial tersebut, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Kehadiran mendolan di bagian bawah juga mencegah penggunanya dari tidur. Pembuat blangkon harus memastikan mendolan berada tepat di tengah dan lurus ke atas menjadi pengingat agar penggunanya senantiasa lurus menjalankan perintah dan tidak menutup mata terhadap Yang Maha Kuasa. Sementara itu, sisa kain di samping mendolan sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman dan dalam ajaran Islam. Jadi nilai ekstrinsik dari blangkon yaitu tadi sudah saya sebutkan, di balik bentuk spesialnya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan melambangkan nilai 17 rakaat. Terus ada kehadiran mendolan di bagian belakang juga mencegah penggunanya dari tidur. Itu merupakan nilai filosofi orang Jawa dalam menciptakan karya terapan blangkon ini. Nilai ekstrinsiknya, selain itu filosofinya berupa pengharapan dalam nilai-nilai hidup. Masyarakat Jawa kuno meyakini bahwa kepala seseorang memiliki arti serius dan khusus sehingga penggunanya wajib
sudah menjadi pakaian keseharian atau pakaian wajib. Filosofi lainnya mengaitkan belangkon dengan makna dua kalimat syahadat dalam agama Islam. Kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan menandakan syahadat dan syahadat kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga menjadi satu kesatuan syahadatain. Syahadatain diletakkan di tempat teratas dan terhormat. Hal ini menunjukkan bahwa apapun pemikiran dari kepala, akal, pikiran harus memperhatikan aturan Islam dan melandaskan pada Allah beserta Rasul-Nya. Contoh karya yang ketiga yaitu Cunduk Mentul. Apa sih cunduk mentul itu? Cunduk mentul merupakan hiasan kepala pada make up pengantin adat Jawa sebagai aksesoris penambah pada pengantin adat Jawa, pengantin wanita khususnya. Cunduk mentul selalu memiliki jumlah ganjil, biasanya 3, 5, 7, sampai 9. Jika menggunakan cunduk mentul berjumlah 3, melambangkan Trimurti. Cunduk mentul berjumlah 5 melambangkan simbol rukun Islam. Cunduk mentul yang berjumlah 7 memiliki makna pertolongan. 7 dalam bahasa Jawa adalah pitu. Kata pitu merupakan simbol dari pitulungan. Dalam bahasa Indonesia artinya pertolongan, sehingga diharapkan nantinya dapat mengarungi bahtera rumah tangga, bisa selalu dalam pertolongan Yang Maha Kuasa. Namun kebanyakan gaya paes Solo rias pengantin yang menggunakan cunduk mentul hanya berjumlah 7. Lalu bagaimana pengantin yang mengenakan jumlah cunduk mentul yang berbeda seperti 1, 3, 5, atau 9? Masing-masing tersebut memiliki makna tersendiri. Adapun jumlah yang berjumlah 9 melambangkan jumlah Wali Songo. Lalu kenapa cunduk mentul hanya menggunakan angka-angka ganjil? Karena angka ganjil diyakini mempunyai nilai sebagai penolak bala dalam transformasi dari budaya Hindu ke Islam. Adapun nilai intrinsiknya, cunduk mentul bermotif bunga, sebuah aksesoris yang berwarna kuning, silver, atau emas biasanya, yang mencerminkan pencahayaan yang dipasang berjajar pada konde wanita saat menggunakan busana adat Jawa pengantin wanita. Selain itu, cunduk mentul dihiasi oleh manik-manik yang mengkilat, menjadikan pengantin adat Jawa tampil dengan anggun dan terkesan sangat ciri khas Jawa. Jadi intinya, contoh-contoh tersebut memenuhi 3 aspek: keteraturan, pemanfaatan, penempatan, dan harmoni. Juga dalam filosofinya sangat berhubungan hidup harmoni dengan kosmosnya, dengan alam semesta. Dilihat dari contoh-contoh karya tersebut, sangat memiliki filosofi yang mendalam tentang ajaran Jawa ataupun tentang alam semesta dengan penciptanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.